Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang Blogspot. Blogspot ini bagian dari media sumber belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai media Blogspot. Apa sih itu Blogspot? Blogspot adalah website yang memuat berbagai informasi, baik artikel, foto, maupun video. Blogspot juga memiliki fungsi yang beragam sebagai catatan harian, media publikasi, dan juga web portal. Pengunjung blog dapat leluasa membaca dan memberi komentar pada setiap tulisan yang telah diposting. Melalui blog, mahasiswa memiliki potensi untuk berekspresi dan mengasah kemampuannya dalam menulis. Adapun manfaat dari penggunaan blog dalam dunia pendidikan adalah yang pertama, isinya bisa luas menyangkut banyak hal pengajaran. Yang kedua, bisa dijadikan ajang belajar menulis untuk menuangkan ide. Yang ketiga, bukti portofolio seorang guru terkait profesionalitasnya. Yang keempat, dengan menggunakan blog, relatif akan lebih menghemat biaya. Yang kelima, menembus ruang. Siapa saja bisa belajar tanpa harus bertatap muka. Yang keenam, bebas aturan alias suka-suka yang menulis isi blog tersebut. Dan yang ketujuh, pengembangan proses pembelajaran yang bervariatif dan inovatif. Di sini juga Blogspot memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa kelebihan dari blog adalah sebagai berikut. Yang pertama, blog merupakan situs perluasan informasi yang lebih praktis, efektif, dan efisien dibanding dengan situs yang lain. Yang kedua, blog merupakan situs yang sesuai untuk mereka yang memiliki hobi menulis untuk nantinya diakses oleh orang banyak. Yang ketiga, dengan blog informasi yang diakses dapat dilakukan dengan timbal balik, tidak hanya satu arah. Yang keempat, informasi yang ada di blog dapat diakses oleh orang banyak dengan mudah. Yang kelima, dengan menggunakan blog, penyebaran informasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dan yang keenam, komunikasi dua arah antara seorang guru dengan. Adapun kekurangan Blogspot diantaranya adalah yang pertama, rentan terkena virus, hacker atau spyware. Yang kedua, blog juga kurang sentuhan manusiawi, mudah disalahgunakan fungsinya, dan tulisan yang ada di dalam blog kurang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, orang yang keasikan ngeblog terkadang sering lupa waktu dan lupa tanggung jawabnya, dikarenakan terlalu. Adapun ciri-ciri blog secara umum, yang pertama, memiliki nama dan alamat yang bisa diakses secara online. Yang kedua, memiliki tujuan baik jelas maupun yang kadang kurang jelas. Yang ketiga, memiliki isi atau postingan yang berupa artikel, catatan, dan informasi lainnya. Yang keempat, postingan atau isi blog terarsip atau tersimpan sesuai tanggal, bulan, dan tahun posting. Dan yang kelima, isi blog umumnya selalu bertambah atau terupdate sesuai dengan tujuan blog. Blog juga ada jenis-jenisnya. Berikut ini jenis-jenis blog yang dapat diklasifikasikan dari sekian banyaknya blog yang ada di internet. Yang pertama, blog politik. Blog yang berisi informasi tentang politik, aktivis, baik profil, kampanye politik, maupun propaganda politik, dan semua persoalan berbasis blog atau seperti kampanye. Yang kedua, blog pribadi. Blog milik perorangan yang biasanya memuat artikel sesuai dengan minat dan hobi si pemilik blog, yang berfungsi sebagai catatan atau buku harian online seseorang. Yang ketiga, blog bertopik. Blog yang membahas tentang sesuatu dan fokus pada bahasan atau topik tertentu. Misalnya, membahas tentang fotografi, bisnis online, pemrograman, dan lain-lain. Yang keempat, blog sastra. Blog yang berisi artikel-artikel berbau sastra dan seni, baik yang bersifat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Dan yang kelima yaitu
Blog perjalanan atau traveling, blog yang membahas tentang informasi pariwisata bagi para penghobi traveling. Biasanya hanya fokus pada bahasan cerita perjalanan yang menceritakan keterangan-keterangan tentang perjalanan atau traveling. Manfaat blog sebagai media pembelajaran. Yang pertama yaitu dapat mengembangkan kemampuan siswa melalui sebuah tulisan. Yang kedua, memudahkan penyebaran informasi. Yang ketiga, siswa dapat membaca kembali materi-materi yang diposting di blog tanpa dibatasi waktu dan tempat. Yang keempat, materi pembelajaran dapat diakses dengan mudah oleh siswa. Yang kelima, dapat meningkatkan proses pembelajaran lebih aktif dan